Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, staf pemirsa yang berbahagia yang ada di rumah atau di mana saja. Mungkin kita selalu bertemu di sini di channelnya MA Ma'arif 7 Pondok Pesantren Sunan Derajat. Mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa atas lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, bulan suci Ramadan adalah dimana bulan untuk meningkatkan keimanan, ibadah kita, meningkatkan semua segala bentuk yang kita lakukan menjadi ibadah. Oleh karena itu, marilah kita selalu introspeksi diri, mengkoreksi diri, muhasabah binafsi, supaya apa yang kita lakukan, baik puasa kita, dalam mengeluarkan zakat kita, sholat tarawih kita, membaca Al-Quran kita, sedekah kita di bulan Ramadan, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita lebih meningkatkan. Apalagi sekarang sudah 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ini adalah hari di mana Allah memerdekakan setiap manusia dari api neraka. Allah memerdekakan semua manusia yang mendekatkannya akan diampuni dosa-dosanya, dijanjikan oleh Allah akan dimasukkan surga. Hadirin yang berbahagia, para pemirsa yang berbahagia yang dimana saja Anda berada. Oleh karena itu, marilah kita betul-betul melaksanakan puasa ini dengan khidmah. Nah, kita tahu bahwa bagaimana supaya kita tahu bahwa puasa kita, zakat kita diterima oleh Allah apa tidak. Nah, di sana diterangkan di dalam beberapa keterangan-keterangan kitab-kitab, para kiai-kiai telah menjelaskan bahwa ciri-ciri orang yang ibadah puasanya diterima, baik sholat fardunya, sholat tarawihnya, zakatnya, membaca Al-Qur'annya. Nah, ciri-cirinya yaitu adalah ketika nanti masuk bulan Syawal, dia mau saling memaafkan kepada siapa saja. Suami istri saling memaafkan, orang tua dan anak saling memaafkan, antar tetangga satu dengan tetangga yang lain saling memaafkan. Sebagaimana yang Allah katakan, fa'fu wasfahu fa innallaha ghafurur rahim. Maafkanlah segala dosanya orang lain, kekhilafannya orang lain, atau kekhilafannya saudara sendiri, orang tua sendiri, atau orang tua dengan orang tua, sanak famili dan sebagainya. Sudah tidak ada dendam sama sekali. Kenapa? Karena 1 bulan penuh kita puasa untuk melatih hati kita supaya hati yang lembut, hati yang baik, hati pemaaf. Kita melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan sholat qiyamul lail yang lain, supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Sebagaimana Allah katakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sehingga nanti ketika rohaniyah kita ini, hati kita ini, kita buat beribadah di bulan Ramadan, puasa untuk mencegah hawa nafsu kita, egois kita, untuk mencegah daripada keinginan-keinginan kita yang serta-merta tidak mau diingatkan oleh orang lain umpamanya. Di momen-momen bulan Ramadan inilah kita itu bisa membenahi diri kita sendiri. Makanya saya katakan, ciri-ciri orang yang puasanya diterima, amal ibadahnya selama bulan Ramadan diterima oleh Allah, nanti di tanggal Syawal mau memaafkan orang lain. Diwujudkan dengan dohiriyahnya salaman, saling musafahah. Salaman ini adalah bentuk dohir di mana kita itu memaafkan orang lain. Ini bentuk
Tidak boleh hanya sekedar tak sepuro, tetangga saya itu saya maafkan, tapi hatinya masih ada sisa-sisa amarah, sisa-sisa dendam, sisa-sisa dengki. Dibuktikan dengan dia tidak mau ketemu. Banyak orang yang seperti itu, pura-pura mau memaafkan tapi tidak mau ketemu. Nah ini belum 100%. Artinya apa? Kalau ini terjadi, perlu dipertanyakan ibadah-ibadahnya ketika di dalam bulan Ramadan, baik puasanya, zakatnya, tarawehnya, dan membaca Al-Qur'annya. Apabila orang itu melaksanakan bulan Ramadan betul-betul melaksanakan tujuannya karena Allah, saya yakin di bulan Syawal dia mempunyai kesalahan atau orang lain yang mempunyai kesalahan pada dia, orang itu akan menjadi orang yang pertama kali minta maaf. Lebih-lebih dia merasa salah, dia akan datang minta maaf. Syukur-syukur kalau dia itu orang yang betul kemudian meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Ini adalah luar biasa. Seperti itulah dakbus sholihin, perilaku orang soleh, selalu memaafkan orang-orang yang salah, bahkan meminta maaf padahal dia betul, dia minta maaf pada orang yang salah. Ini dakbus sholihin, perilaku orang soleh. Nah, orang yang soleh seperti ini, setiap apa yang dia lakukan itu pasti hanya satu tujuannya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa lagi? Kita tahu bahwa Allah mengatakan kita besok masuk surga tidak ada yang sendiri-sendiri. Nah, masuk surga selalu bersama dengan rombongannya masing-masing, dengan kelompoknya masing-masing. Orang pemaaf besok akan masuk surga dengan golongan orang-orang yang pemaaf. Orang yang hatinya baik karena ibadahnya baik, sholatnya baik, jamaahnya baik, sehingga mempunyai kepribadian yang baik, maka orang ini nanti akan masuk surga dengan kelompok-kelompoknya, orang yang rajin beribadah. Pemirsa yang berbahagia, oleh karena itu Ramadan kurang 10 hari sudah meninggalkan kita. Banyak orang bahagia ketika Ramadan akan habis, tapi kita tahu bahwa banyak makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala menangis ditinggal Ramadan, susah ditinggal Ramadan, menyesal ditinggal Ramadan. Seperti arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bergoyang ketika Ramadan akan habis. Kenapa? Karena makhluknya Allah yang seperti itu tahu bahwa bagaimana ibadah di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan semua amal perbuatan manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu, para pemirsa hadirin yang berbahagia, marilah 10 hari terakhir ini kita gunakan sebaik mungkin untuk menata diri, jiwa kita, raga kita siapkan. Raga kita belikan baju yang baik, nanti sholat Ramadan dengan baju yang baik, sarung yang baik, kopiah yang baik, semua serba baru. Mental kita, hati kita, keimanan kita, rohaniah kita siapkan untuk selalu terbuka memaafkan orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang selalu bersinggungan kepada kita. Ingat, walaupun orang itu tidak pernah berbuat salah, tapi kalau orang lain pernah berbuat salah kepada dia dan dia belum memaafkan, orang tersebut tidak akan masuk surga sebelum memaafkan orang yang berbuat salah itu. Pemirsa yang berbahagia, betul ini perlu diingat. Walaupun kita tidak pernah berbuat salah, orang lain yang berbuat salah tapi kita tidak mau memaafkan, ingat kata Rasul, orang tersebut tidak akan masuk surga sebelum memaafkan handai tolan sahabatnya, keluarganya yang berbuat salah. Oleh karena itu, sebelum saya tutup,
marilah kita siapkan mental kita untuk memaafkan semua pribadi yang baik di sekeliling kita. Jangan menganggap semua yang ada di sekeliling kita adalah orang yang tidak baik. Mari kita berbaik sangka pada semua teman, kepada semua handai tolan pemirsa yang berbahagia. Supaya apa? Kita hati baik dengan sesama. Oleh Allah, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu. Itu ciri-ciri orang yang amal ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Hadirin yang berbahagia dan pemirsa yang berbahagia, saya selalu berdoa mudah-mudahan pemirsa dikasih kesehatan oleh Allah, dikasih keimanan oleh Allah, dikasih kuat beribadah, ditambah rezeki yang banyak dan barokah, dikasih anak yang solih-solihah, dikasih kerukunan dengan keluarga rukun, dengan tetangga rukun, sehingga nanti sewaktu-waktu sowan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.